Buat yang saat ini sedang telat bayar atau gagal bayar di Aku Laku, teman-teman tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut yang berlebihan. Nah, di video kali ini kita akan bahas pengalaman dari seseorang yang sudah telat bayar atau gagal bayar Aku Laku lebih dari 4 bulan atau lebih dari 100 hari. Jadi apa sih resiko atau apa yang terjadi jika kita tidak bisa bayar atau telat bayar Aku Laku selama 100 hari? Nah, di video kali ini beliau bercerita bahwa dia itu sudah galbay dan beliau sudah sempat didatengin oleh DC Aku Laku ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa Aku Laku memang tidak main-main soal mendatangkan DC lapangan. Tapi itu bukan berarti teman-teman harus takut dan teman-teman harus panik ya. Jadi ini sedikit pesan buat teman-teman semua yang telat bayar atau gagal bayar di Aku Laku. Ini dari beliau dari pengalaman pribadi dan beliau menginginkan teman-teman semua itu bisa lebih tenang dan bisa belajar cuek dan bisa belajar untuk merasa bodoh amat ya. Jadi di sini beliau bercerita ya, dia sudah galbay lebih dari 100 hari. Terus kemudian apa yang terjadi menurut beliau itu tidak seburuk yang beliau bayangkan, karena ya jelas banyak orang-orang yang beranggapan serius dan beranggapan wah nanti kalau Aku Laku kayak gini gimana, padahal belum tentu terjadi ya. Teman-teman bisa lihat sendiri dari cerita-cerita orang-orang yang berpengalaman seperti ini. Nah, dari 100 hari itu beliau sempat didatengin 1 kali ya, terus kemudian nggak bisa bayar sama sekali juga untuk pinjolnya, dan DC meminta janji kapan bisa bayar. Nah, kalau kalian diminta janji ini, kalau kalian nggak yakin kapan bisa bayar, nah beliau ini sudah benar langkahnya, yaitu dia tidak mau menjawab dan tidak mau mengasih tahu kapan waktu bayarnya. Cukup untuk diusahakan dan cukup untuk diperjuangkan aja, itu udah lebih dari cukup. Dibandingkan kalian overthinking, mikir yang tidak-tidak dan belum tentu terjadi, maka kalau kalian terlalu overthinking dan terlalu ketakutan seperti itu, maka teman-teman nanti bakal bisa dimanfaatkan oleh orang lain juga ya. Jadi penting sekali buat teman-teman semua untuk tahu bahwa galbay atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu tidak seberat dan serumit yang kalian bayangkan. Masih lebih ribet dan masih lebih rumit bank serta kartu kredit kok dibandingkan pinjol-pinjol seperti ini. Jadi pada dasarnya kalian tidak perlu takut sama DC pinjol. Kalau memang datang, perhatikan baik-baik, dan kalau memang itu rumah bukan rumah kalian atau rumah keluarga kalian, ya udah kalian temuin aja di luar. Jangan sampai mereka merasa hal ini membuat mereka berhak untuk ya menagih dan menekan kalian di rumah saja ya teman-teman. Intinya adalah kalau misalnya kita ngomong soal resiko ya, itu ada denda, ada bunga keterlambatan. Nah, denda dan bunga keterlambatan Aku Laku memang besar, tapi ya nggak bisa terus-terusan berjalan dan pasti ada masa untuk mentok-mentoknya. Nah, kalau udah mentok bunganya itu nggak akan bisa terus bertambah ya teman-teman. Jadi kalian bisa bebas lunasi selunas-lunasnya ya. Intinya adalah tetap semangat, nggak boleh takut, jangan pantang menyerah. Sestres apapun hidup kalian, coba direnungkan lagi, ini loh urusannya pinjol, ini loh urusannya aplikasi pinjaman online yang notabene itu secara hukum kalau memang masukin orang ke perdata, sidang perdata, tentu saja mereka membutuhkan banyak hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi kalian bisa santai, kalian hampir tidak pernah ada dan hampir tidak mungkin pinjol itu membawa nasabahnya ke pengadilan. Kalau ada pasti beritanya heboh di mana-mana ya teman-teman. Oke, semoga itu bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.